Di suatu kota yang dahulu makmur, ada suara yang berkata lantang, "Kembali pada kebaikan, hormati martabat, dan jagalah rumah-rumah yang rapuh." Seorang nabi berdiri, bukan membawa pedang, tetapi membawa kata yang menggugat hati. Namanya Lut. Ia mengingatkan, Tuhan memanggil kepada kasih, keadilan, dan penghormatan. Jika suara diabaikan, tanah akan berbicara dengan caranya sendiri. Dengarkan kisah ini sebagai peringatan. Kekuasaan sosial tanpa etika merusak tatanan. Belas kasih tanpa batas menuntut tanggung jawab. Ini bukan sekedar cerita kuno, ini panggilan untuk kita hari ini. Gurun di kejauhan, jalan kecil menuju kota. Lut berdiri di tepi pemukiman. Di awal, Lut muncul sebagai figur pembimbing, bijak, tenang, dan gigih. Ia meninggalkan keluarga asalnya untuk menjadi utusan ilahi kepada sebuah komunitas perkotaan yang pernah makmur. Suaranya sederhana, ia menasehati penduduk agar hidup adil, menjaga tamu, dan memelihara martabat setiap jiwa. Namun pesan-pesannya kerap tak disukai. Ia menentang sikap yang merendahkan orang lain dan praktik-praktik yang menafikan etika sosial. Saat ia berkhotbah, sebagian orang berhenti sejenak, sebagian lain menutup telinga. Bab ini menggambarkan pembukaan misi Lut, dakwah yang lembut namun tegas. Pasar ramai, bangunan tinggi, pesta yang berdekatan. Kota itu gemerlap, perdagangan, pesta, dan kesibukan memenuhi hari. Namun di balik kemegahan, ada pola perilaku yang merongrong martabat warga tertentu. Kesenangan tak terkendali menggantikan rasa hormat, dan solidaritas sosial mulai pudar. Lut melihat bagaimana aturan publik dijadikan alat kekuasaan, bukan keadilan. Ia mengamati yang lemah diabaikan, tamu terlantar, anak saling menghormati dilanggar. Kritik Lut bukan sekedar moralitas privat, melainkan panggilan untuk tatanan sosial yang adil, agar kekayaan tak menjadi alasan menindas. Lut berdialog di alun-alun, mendengarkan keluh kaum miskin. Lut memilih pendekatan dialog. Ia mendatangi rumah-rumah, duduk dengan orang miskin, menyimak cerita mereka. Dakwahnya merangkum aspek spiritual dan praktik sehari-hari, menghormati hak asasi, memuliakan tamu, dan menjunjung kejujuran. Pesannya, hukum ilahi menuntut keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Banyak yang terharu dan mulai berubah pelan, tetapi pengaruhnya belum menyentuh semua sekat kekuasaan. Malam, keluarga miskin menerima tamu. Lut mengingatkan tentang hak tamu. Salah satu inti dakwah Lut adalah etika terhadap tamu, tindakan kecil yang menjadi ukuran kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa tamu, orang asing dan yang lemah harus diperlakukan dengan hormat. Dalam budaya kota, hak tamu sering dilupakan demi kepentingan pribadi. Lut mencontohkan detail praktis, berbagi makanan, menyediakan tempat tidur, melindungi martabat. Di banyak adegan, ia menegur dan membantu memperbaiki perilaku tuan rumah agar kembali menjaga kehormatan bersama. Dewan lokal berkumpul. Beberapa tokoh menentang Lut. Tidak semua menyambut dakwah Lut. Mereka yang diuntungkan dari kebiasaan lama merasa terancam. Kekuatan ekonomi dan sosial berguncang bila norma berubah. Pemimpin kota mulai mengkampanyekan ketakutan. Menjaga tradisi adalah soal stabilitas. Lut dianggap mengganggu tatanan. Bab ini menampilkan dialektika antara suara moral dan kepentingan politik, konflik yang kerap memeramkan penghakiman sosial. Beberapa keluarga perlahan mengubah cara mereka. Tetangga saling membantu. Meski banyak penolakan, ada kelompok kecil yang menerima pesan Lut. Mereka mulai menata rumah, menghentikan sikap merendahkan, dan menolong tetangga yang lemah. Perubahan itu lambat. Mereka memulai dengan praktik paling sederhana. Menutup pintu saat pagi, menyisihkan makanan untuk tamu, membimbing anak-anak. Bab ini menekankan harapan. Perubahan sosial dimulai dari hal kecil. Seorang warga dituduh melanggar aturan sosial. Lut menjadi mediator. Suatu kasus menguji komunitas. Perselisihan mengenai hak tanah dan penghinaan. Lut dipanggil untuk menjadi mediator. Dalam menghadapi tekanan, ia menekankan keadilan. Ia menolak pembalasan dan memilih prosedur yang memulihkan martabat.
Keberanian Lut menampakkan bahwa kebenaran sering memerlukan ketegasan yang adil, bukan kompromi yang menindas. Bab memperlihatkan praktik hukum berbasis moral. Kabar burung, ejekan di pasar, fitnah mulai beredar. Ketika prinsip Lut menantang kebiasaan mapan, sebagian masyarakat memilih melindungi kepentingan sendiri dengan menyebar fitnah. Kampanye pencemaran nama menjadi alat politik. Cerita dipelintir, niat baik dipertanyakan. Lut menghadapi tekanan psikologis. Ia kehilangan sebagian dukungan publik. Bab ini membahas cara kekuasaan memakai rumor untuk menggugat kebenaran dan melemahkan figur moral. Pengabaian hak kaum asing dan kaum rentan. Kota mencapai tahap kritis. Hak-hak tamu dan kaum lemah benar-benar diabaikan, dan praktek-praktek yang merendahkan martabat mendapat tempat. Dalam narasi ini, fokusnya adalah pada dampak sosial, keluarga yang ditinggalkan, tekanan ekonomi, dan hilangnya solidaritas. Lut semakin keras suaranya. Ia menegur bukan dengan kebencian, melainkan dengan amaran yang mengajak pada introspeksi. Malam penuh doa, Lut sujud panjang, memohon petunjuk untuk umatnya. Dalam menghadapi pembangkangan, Lut tidak bergantung pada kekuatan sendiri. Ia memperbanyak doa, mohon bimbingan Tuhan agar jalan yang benar kembali terbuka. Doanya menjadi pelajaran bagi muridnya. Doa bukan pengganti tindakan, tetapi sumber keteguhan. Bab ini memberikan nuansa spiritual, ketabahan yang lahir dari kedekatan pada Tuhan. Lut memberikan kesempatan terakhir, berbalik keadilan dan martabat. Sesuai tradisi dakwah, Lut memberi peringatan yang jelas, namun berimbang. Pintu kembali selalu terbuka, tetapi konsekuensi dari penolakan harus diingat. Ia mengajak pemimpin serta rakyat agar melakukan reformasi sosial konkret, memulihkan hak-hak dan menghentikan praktik merendahkan. Beberapa orang mendembar, tapi mayoritas tetap enggan. Lut menyaksikan penderitaan yang terus meningkat. Kelaparan, pengasingan, kehancuran rumah tangga. Kerentanan masyarakat tampak jelas, yang lemah semakin marginal, dan solidaritas sosial hampir pudar. Lut merasakan duka mendalam melihat masyarakat yang menolak panggilan akhlak. Ia terus mendidik mereka yang mau mendengarkan, menolong yang kecil, dan mendokumentasikan apa yang terjadi sebagai pelajaran bagi generasi berikut. Suatu peringatan publik, nubuatan tentang konsekuensi jika kezoliman berlanjut. Dalam tradisi profetik, peringatan bukan hanya ancaman, itu juga undangan pertobatan. Lut menyampaikan bahwa bila penolakan melebar, konsekuensi sosial akan datang. Struktur moral runtuh dan sistem yang aman berubah menjadi sumber kehancuran. Ia memaparkan sejarah peradaban yang gagal menjaga martabat manusia. Bab ini menegaskan panggilan moral bersifat preventif. Alam dan tanda-tanda mulai berubah, gelombang kecemasan menyebar. Di rentang waktu tertentu dan menurut kisah tradisi, karunia alam atau pergeseran besar dipandang sebagai peringatan ilahi. Di sini, kita menggambarkan suasana, ketidaknyamanan iklim, migrasi hewan, dan gangguan sosial, tanda-tanda yang membuat sebagian orang terdiam. Narasi tetap etis, fokus pada efek sosial, bukan sensasi. Masyarakat terbelah, beberapa orang memilih tobat, yang lain memilih bertahan pada kebiasaan. Pilihan menjadi jelas. Mereka yang memilih kembali pada etika, memulai perbaikan kecil, memulangkan tamu, membagi sumber daya, menegakkan hak-hak yang semula diabaikan. Namun sebagian besar memilih jalan lama. Ketergantungan pada keuntungan instan mengalahkan nurani. Bab ini menunjukkan bagaimana kolektivitas mempengaruhi hasil akhir. Lut berdoa lagi, namun juga mengorganisir bantuan untuk korban. Lut tak hanya berpidato, ia mengatur penyelamatan terhadap mereka yang paling menderita, membangun jaringan perlindungan sosial, dan memperkuat komunitas kecil yang bertahan. Ia memahami keseimbangan antara belas kasih, membantu korban, dan keadilan yang menuntut akuntabilitas bagi pelaku. Bab ini menunjukkan kerja konkret seorang nabi, pembelaan terhadap manusia yang lemah. Adegan klimaks. Komunitas yang menolak mengalami transformasi dramatis. Narasi fokus pada makna spiritual.
Tatkala pilihan kolektif sudah final, terjadi peristiwa besar yang menandai akhir dari pola-pola sosial yang merusak. Narasi memaparkan konsekuensi, kehancuran struktur sosial yang menindas, namun tanpa sensasionalisme seksual atau detail yang menyinggung martabat manusia. Fokus tetap pada pesan moral. Akibat mengabaikan amanah sosial adalah runtuhnya rasa kemanusiaan dan keselamatan komunitas. Kelompok kecil yang memilih pertobatan diselamatkan. Lut membimbing mereka menuju perbaikan. Dari sisa-sisa masyarakat, muncul komunitas kecil yang kembali mempraktikkan etika lama, saling menjaga martabat, kebersamaan, dan adab terhadap tamu. Mereka membangun ulang rumah-rumah, menata ulang distribusi sumber daya, dan melestarikan pelajaran yang diperoleh. Bab ini menegaskan harapan. Perubahan selamanya mungkin bila ada niat yang tulus. Lut duduk bersama murid, menulis catatan pelajaran hidup. Lut menulis, mengingatkan murid-muridnya agar mewariskan pelajaran, hormat terhadap manusia, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap tamu. Ia menekankan bahwa Nabi bukan sekedar pemberi tanda, tetapi guru yang menanam nilai. Hikmah ini harus hidup dalam kebiasaan sehari-hari, agar tragedi tak terulang. Panorama reruntuhan, lalu seedlings yang tumbuh di antara batu, tanda harapan. Cerita Lut diakhiri dengan pesan ganda, peringatan tentang akibat menolak panggilan moral dan undangan untuk berani berubah. Yang terpenting adalah tindakan, mengubah doa menjadi pekerjaan nyata, menjadikan belas kasih sebagai hukum sosial. Epilog memanggil pendengar hari ini. Apakah kita mendengar panggilan untuk melindungi martabat sesama? Cerita ini jadi cermin untuk komunitas modern.